Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ana yang telah memberikan kami kesempatan untuk membahas tugas kami RPL dari pengeboran sumur gas dan anjungan lepas pantai. Masuk ke poin 3.1, ringkasan RPL kegiatan eksploitasi gas. Ada 2 tahap. Yang pertama itu tahap prakonstruksi. Tidak ada dampak lingkungan dan sosial pada tahap prakonstruksi ini. Lalu tahap konstruksi. Ada 2 dampak yang terjadi, yaitu dampak lingkungan dan dampak sosial. Di dampak lingkungan, di slide yang pertama ini ada penurunan kualitas udara. Dan salah satu indikatornya yaitu durasi kegiatan uji sumur dan volume emisi suar bakar. Lalu ada 2 sumber dampaknya. Yang pertama ada kegiatan uji sumur dan pembangkit tenaga listrik dari generator solar. Untuk bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup bisa dilihat di dokumen berikut. Lanjut ke slide kedua. Ada dampak yang timbul yaitu penurunan kualitas air laut. Salah satu indikatornya yaitu parameter TSS serta minyak dan lemak perairan laut dan jumlah lumpur dan serbuk bor yang dibuang ke laut. Sumber dampaknya itu ada 2. Salah satunya yaitu alternatif dilakukannya pembuangan lumpur dan serbuk bor ke laut. Dan bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidupnya bisa dilihat di dokumen berikut. Oke, next. Ini masih berlanjut ke yang dampak yang tadi. Ini ada indikatornya juga. Ada 2 indikator dan ada 2 sumber dampaknya. Oke, next. Ke slide berikutnya. Di slide berikutnya ada dampak yang timbul lagi. Dampak ketiga yaitu penurunan kualitas sedimen. Dan indikatornya yaitu parameter TPA dan kandungan total logam. Lalu sumber dampaknya yaitu alternatif dilakukan pembuangan lumpur dan serbuk bor ke laut. Dan bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidupnya bisa dilihat di dokumen juga. Dan dampak yang timbul juga bisa dilihat di sini semua. Next. Di slide berikutnya ada 3 jenis dampak lingkungan yang timbul. Yang pertama itu ada perubahan pertumbuhan bisnis lokal, lalu ada gangguan kegiatan perikanan dan aksesibilitas transportasi laut, dan persepsi masyarakat dan ketegangan sosial akibat kesempatan kerja, gangguan kegiatan perikanan, transportasi laut, dan flaring. Dan indikator dan lain-lainnya bisa dilihat di dokumen berikut. Next. Masuk ke tahap operasi. Jenis dampak lingkungan yang timbul itu perubahan kelimpahan dan keanekaragaman biota perairan laut. Indikatornya bisa dilihat di dokumen berikut. Dan salah satu sumber dampaknya yaitu keberadaan anjungan laut, lepas pantai, dan transportasi laut untuk tenaga kerja, peralatan, dan material. Lalu ada dampak sosial juga dari tahap operasi. Salah satunya itu gangguan kegiatan perikanan dan aksesibilitas transportasi laut. Indikatornya ada 4 di sini. Sumber dampaknya itu operasi anjungan dan zona terbatas dan zona terlarang. Lalu terakhir tahap pasca operasi. Selanjutnya poin 3.2
akan dijelaskan oleh rekan saya. Silakan. Baik, kita lanjut ke poin 3.2, ringkasan RPL, kegiatan ringkasan transisi gas. Dalam tahap ini ada beberapa tahap ya. Untuk yang tahap pertama ada tahap prakonstruksi. Dalam tahap ini tidak ada dampak lingkungan dan sosial pada tahap prakonstruksi. Kemudian tahap kedua ada tahap konstruksi. Dalam tahap ini menyebabkan dua dampak, yaitu dampak lingkungan dan dampak sosial. Untuk dampak lingkungan yang pertama ada kenaikan tingkat kebisingan. Yang indikatornya ada dua, kenaikan tingkat kebisingan dan catatan perawatan mesin atau peralatan. Yang sumber dampaknya berasal dari pembukaan lahan dan pengeboran HDD. Untuk dampak lingkungan yang kedua ada potensi penurunan kualitas air. Indikatornya ada beberapa ya di sini. Yang pertama yaitu kualitas air keluaran dari kolam pengendapan dan kualitas air permukaan. Untuk sumber dampaknya di sini berasal dari pembuatan parit untuk perpipaan di darat, air limpasan dari kegiatan pembuatan parit untuk perpipaan di darat. Untuk bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup bisa dilihat di dokumen ini ya. Next. Ini ada indikator yang selanjutnya, yaitu ada kualitas air laut. Untuk sumber dampaknya berasal dari pembuatan parit di dasar laut, pemasangan pipa, dan penimbunan batuan. Yang kedua ada pemasangan pipa dekat pantai dengan alternatif pengeboran horizontal dan pemasangan pipa dekat pantai dengan alternatif penggalian dan penarikan pipa ke darat. Yang terakhir ada pembuangan material. Untuk bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup bisa dibaca sendiri. Next. Untuk indikator yang selanjutnya ada konsentrasi DO air laut. Sumber dampaknya berasal dari pembuangan air hidro ke laut. Untuk bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup di sini karena banyak banget bisa dilihat sendiri ya. Next. Untuk jenis dampak sosial yang ketiga yaitu ada gangguan kegiatan perikanan dan aksesibilitas transportasi laut. Indikatornya salah satunya yaitu catatan konsultasi dengan masyarakat lokal dan nelayan lokal. Untuk sumber dampaknya, pemasangan pipa bawah laut dan transportasi laut. Untuk indikator selanjutnya dan bentuk pemantauan lingkungan hidup serta institusi pengelolaan lingkungan hidup bisa dibaca sendiri di dokumen ini. Untuk yang selanjutnya ada persepsi masyarakat dan ketegangan sosial akibat kesempatan kerja, gangguan kegiatan perikanan, dan transportasi laut. Untuk indikatornya di sini ada dua ya. Yang pertama ada catatan konsultasi dengan masyarakat lokal, yang kedua berfungsinya prosedur keluhan bagi masyarakat lokal dan adanya pencatatan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat lokal. Untuk sumber dampaknya berasal dari pemasangan pipa bawah laut dan transportasi laut. Untuk bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup bisa dibaca di sini ya. Next. Untuk yang ketiga ada tahap operasi. Di sini tidak terdapat dampak lingkungan di tahap operasi. Kemudian dampak sosial juga tidak ada. Dan yang keempat, tahap pasca operasi. Kegiatan pasca operasi akan dilakukan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Prosedur decommissioning akan disusun paling lambat 5 tahun sebelum decommissioning dilakukan. Berkoordinasi dengan institusi pemerintah terkait dan pemangku kepentingan lainnya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya.
Yang untuk berikutnya yaitu ringkasan RPL kegiatan kilang LNG. Berikut ada beberapa tahap. Yang pertama tahap prakonstruksi. Dalam tahap ini tidak ada dampak lingkungan dan sosial pada tahap prakonstruksi. Yang kedua tahap konstruksi. Untuk dampak lingkungannya yaitu kenaikan tingkat kebisingan. Indikatornya tingkat kebisingan dan catatan perawatan mesin atau peralatan. Sumber dampaknya yaitu pembukaan lahan dan konstruksi kilang LNG dan fasilitas pendukungnya. Untuk keterangan lebih lanjut bisa dibaca pada dokumen. Untuk dampak kedua yaitu penurunan kualitas udara. Indikatornya yaitu kualitas udara ambien, parameter SO2, CO, NO2, HC, PM10, PM2.5, TSP, dan timbal. Untuk sumber dampaknya yaitu penyiapan lahan dan konstruksi kilang LNG dan fasilitas pendukungnya. Next. Selanjutnya perubahan kondisi flora dan fauna terestrial. Indikatornya keanekaragaman flora dan fauna, sumber dampaknya kegiatan operasi LNG dan fasilitas pendukungnya. Untuk keterangan lebih lengkap bisa dibaca dalam dokumen. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, poin selanjutnya 3.4 dari ringkasan RPL kegiatan terminal khusus. Pada tahap prakonstruksi tidak ada dampak lingkungan dan sosial pada tahap prakonstruksi. Pada tahap konstruksi ada dua dampak, itu dampak lingkungan dan dampak sosial. Dari dampak yang pertama itu ada kenaikan tingkat kebisingan. Untuk indikator atau parameternya bisa dibaca. Sumber dampaknya dari kegiatan konstruksi fasilitas BOF, dermaga LNG 2, dan pengembangan pembedok. Jenis dampak yang kedua ada penurunan kualitas air. Indikator atau parameternya bisa dibaca. Sumber dampak dari pengerukan dan pembuangan material pengerukan untuk kegiatan konstruksi terminal khusus. Next. Jenis dampak yang ketiga ada tumpahan material dan limbah B3 yang menyebabkan kontaminasi air laut. Indikator atau parameternya bisa dibaca. Sumber dampaknya ada dua, yaitu kegiatan penyimpanan dan pengolahan bahan bakar dan bahan kimia di laut. Dan kegiatan penyimpanan dan pengolahan limbah B3 di laut. Untuk bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi bisa dibaca di dokumen. Next. Yang selanjutnya ada dampak sosial. Dampak sosial yang pertama itu ada gangguan terhadap daerah tangkapan ikan dan jalur transportasi laut. Ada beberapa indikatornya bisa dibaca. Sumber dampaknya berasal dari kegiatan transportasi laut untuk keperluan operasi. Dampak sosial yang kedua ada persepsi masyarakat dan ketegangan sosial akibat penggunaan jalur transportasi laut untuk keperluan operasi. Ada beberapa indikatornya bisa dibaca juga. Sumber dampaknya berasal dari kegiatan transportasi laut untuk keperluan operasi. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, terima kasih atas waktunya. Saya akan lanjut. 3.5. Ringkasan RPL kegiatan survei seismik dan pengeboran sumur, eksplorasi dan delinasi. Dampak lingkungan, jenis dampak lingkungan yang timbul itu yang pertama penurunan kualitas udara. Indikatornya bisa dilihat di dokumen berikut. Dan bentuk pemanfaatan lingkungan hidup dan institusi pengolahan lingkungan hidup bisa dilihat di dokumen berikut. Next. Next. Yang kedua, penurunan
Yang kedua, penurunan kualitas air laut. Selanjutnya bisa dilihat di dokumen dan dampak lingkungan yang dipantau, bentuk pemantauan lingkungan hidup, institusi pengolahan lingkungan hidup bisa dilihat di dokumen berikut. Yang ketiga, penurunan kualitas sedimen. Indikator atau parameter dan sumber dampak bisa lihat di dokumen berikut. Bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengolahan lingkungan hidup bisa dilihat di dokumen berikut. Yang kelima, yang keempat, penurunan kelimpahan dan keanekaragaman biota perairan laut. Indikator atau parameter dan sumber dampak bisa lihat di dokumen berikut. Bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengolahan lingkungan hidup bisa dilihat di dokumen berikut. Yang kelima, tumpahan material dan limbah B3 yang menyebabkan kontaminasi air laut. Indikator atau parameter dan sumber dampak bisa lihat di dokumen berikut. Bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengolahan lingkungan hidup bisa lihat di dokumen. Yang ketujuh, yang keenam, tumpahan material. Yang ketujuh, tumpahan limbah padat non B3 dan limbah B3. Indikator atau parameter dan sumber dampak bisa dilihat di dokumen berikut. Bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengolahan lingkungan hidup bisa dibaca di dokumen berikut. Yang kedua, dampak sosial. Dampak sosial ada 3. Yang pertama, persepsi masyarakat dan ketegangan sosial. Indikator atau parameter dan sumber dampak bisa dilihat di dokumen berikut. Bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengolahan lingkungan hidup bisa dibaca di dokumen berikut. Yang kedua, gangguan kegiatan perikanan dan aksesibilitas transportasi laut. Indikator atau parameter dan sumber dampak bisa dilihat di dokumen berikut. Bentuk pemantauan lingkungan hidup dan institusi pengolahan lingkungan hidup bisa dibaca di dokumen berikut. Yang ketiga, ketenaga kerjaan dan kesempatan usaha. Indikator atau parameter dan sumber dampak bisa dilihat di dokumen berikut. Bentuk pemanfaatan lingkungan hidup dan institusi pengelolaan lingkungan hidup bisa dibaca di dokumen berikut. Dan saya akan kembalikan ke moderator.